Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Supervisi Sekolah yang diampu oleh Bapak Fikri Faridin. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dalam materi Administrasi dan Supervisi Sekolah. Komunikasi yang kita tahu yaitu maknanya adalah bersama-sama, atau istilah komunikasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu communication, yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Nah, komunikasi adalah suatu pemindahan makna atau pemahaman dari pengirim kepada penerima, kemudian yang di dalamnya tercakup pada 3 bagian penting dari komunikasi yang efektif, yakni adanya sang pengirim, adanya sang penerima, dan keberhasilan pengiriman makna, sehingga adanya komunikasi itu bisa tersambung dengan jelas apa yang dimaksud oleh sang pengirim pesan. Kemudian dalam komunikasi dalam organisasi ini didefinisikan sebagai upaya untuk meniadakan kesenjangan sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses komunikasi itu menjadi saling dekat satu dengan yang lainnya, sehingga dalam sebuah organisasi dengan adanya komunikasi yang baik antara seorang pemimpin dan bawahannya dapat menimbulkan sinergi yang lebih baik dalam sebuah organisasi, sehingga meminimalisir adanya kesenjangan di dalam organisasi tersebut. Kemudian unsur-unsur dan proses dalam sebuah komunikasi itu, yang pertama adalah adanya komunikator atau penyampai pesan, sehingga sebuah komunikasi itu apabila tidak ada seorang komunikator, maka komunikasi itu sendiri tidak akan bisa terjadi. Yang kedua yaitu adanya komunikan atau orang yang menerima pesan, sehingga ketika sang komunikator memberikan pesan, maka penyambungnya adalah seorang komunikan. Kemudian adanya pesan yang ingin disampaikan oleh seorang komunikator, di mana komunikator ini ingin memberikan sebuah pemahaman tertentu kepada komunikan, seperti itu. Kemudian yang keempat unsur dalam komunikasi yaitu media. Media ini adalah bentuk atau cara penyampaian pesannya itu. Jadi di dalam sebuah komunikasi haruslah ada media, sehingga ada penyambung pesan yang akan disampaikan oleh seorang komunikator. Kemudian yang kelima yaitu efek. Efek di sini maksudnya perubahan yang terjadi pada komunikan sesuai dengan harapan komunikator. Jadi ketika ada sebuah komunikasi, pastinya di situ akan memberikan sebuah perubahan atau pemahaman lain pada seorang komunikan atau penerima pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator atau yang memberi pesan. Sebenarnya bentuk komunikasi itu dalam garis besarnya ada 2 macam, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Maksudnya komunikasi verbal di sini adalah komunikasi yang biasa kita gunakan dalam kebanyakan orang atau dalam umumnya. Nah, itu disebut dengan komunikasi verbal. Sedangkan komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang menggunakan sejumlah isyarat, gerakan tubuh, sikap, intonasi tertentu dalam penyampaian pesannya dalam sebuah komunikasi. Contoh komunikasi nonverbal mungkin bisa kita lihat pada orang-orang yang tunawicara seperti itu. Mereka menyampaikannya komunikasi secara nonverbal. Kenapa? Karena komunikasi mereka memakai isyarat-isyarat gerak tubuh supaya pesan yang ingin mereka sampaikan bisa tersampaikan kepada seorang komunikan, seperti itu.
Kemudian adanya gangguan dalam komunikasi yang terjadi pada gangguan pesan yang disampaikan. Salah satunya yaitu informasi pesan dalam komunikasi itu haruslah jelas dan tepat sasaran apa yang dimaksud dan apa tujuan kita menyampaikan pesan itu. Kemudian gangguan atau noise dalam komunikasi. Jadi pastikan kita berkomunikasi dengan seorang komunikan yang bisa menerima pesan kita dengan baik, sehingga apabila kita misalnya menyampaikan pesan kepada seorang tunarungu, nah secara otomatis pesan yang kita sampaikan tidak akan sampai kepada pemahaman mereka apabila kita menyampaikan pesannya menggunakan suara. Akan tetapi sesuai dengan konteksnya, karena dia tunarungu, maka kita harus menyampaikan pesannya sesuai isyarat-isyarat atau gerakan tubuh yang mungkin bisa dipahami oleh mereka, seperti itu. Kemudian adanya struktur jaringan komunikasi. Jadi struktur jaringan komunikasi ini ada banyak bermacam-macam bentuknya. Yang salah satunya ada bentuk komunikasi keliling, bentuk komunikasi secara interval, seperti itu. Jadi macam-macam struktur jaringan komunikasi itu banyak ya. Kemudian adanya teknologi dalam sebuah teknologi informasi dalam sebuah komunikasi ini juga bisa dapat mempermudah dalam penyampaian informasi atau penyampaian pesan kepada komunikan oleh komunikator. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang komunikasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.